Mari kita bersama-sama membaca kitab suci dari Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima. Minggu yang lalu kita telah berbicara tentang ayat yang ke-17. Dan minggu ini kita akan berkhotbah tentang abad yang ke-17 dan 18. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Minggu lalu kita sudah selesai 18, kita membaca bersama-sama. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Sekali lagi. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. You should be filled by the Spirit. Engkau harus dipenuhkan oleh Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan berkati kami, berkati jam selanjutnya, sebagaimana Tuhan sudah memberkati jam sebelumnya. Sehingga saksi-saksi yang kami dengar dan prinsip-prinsip yang berada di dalamnya menggugah hati kami. Sehingga kami boleh bertindak, kami boleh berespons sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami juga berdoa kiranya firman yang kami akan dengar menjadi kekuatan dan pedoman bagi hidup kami masing-masing. Kasihanlah kami, manusia yang begitu hina, manusia yang tidak mempunyai arah pada diri sendiri, manusia yang jeremus di dalam dunia yang penuh dengan pencobaan dan dosa. Beri kekuatan kepada kami, sehingga kami boleh membedakan, kami boleh mengerti, dan kami boleh mentaati firman Tuhan dan jalan di dalam segala sesuatu yang berkenan di mata Tuhan. Dengar doa kami Tuhan, berkatilah jam yang pendek ini. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, minggu lalu kita berbicara tentang kehendak Allah. Yang disebut kehendak Allah jangan dirumitkan dengan teori-teori yang sangat tidak mengertikan manusia. Tapi yang disebut kehendak Allah, mari kita sederhanakan menjadi apa yang Tuhan mau. Saudara-saudara, apa yang Tuhan mau itu harus menjadi sesuatu penaklukan diri kita di hadapan Tuhan. Sehingga seumur hidup kita berkata kepada diri, bukan kemauanku yang terjadi, tetapi kemauan Tuhan yang terjadi. Karena perubahan secara begitu prinsipil inilah menjadikan kita berarah seumur hidup. Saudara-saudara, jikalau segala sesuatu yang kita inginkan kita jalankan dan kita penuhi, tapi akhirnya yang Tuhan mau kita tolak dan kita abaikan, maka kita menjadi seorang anak terhilang. Meskipun kita sebut kita orang Kristen, meskipun kita berjabat majelis atau tua-tua, meskipun kita ikut mengurus di dalam gereja atau menjadi pendeta. Saudara-saudara, Yesus Kristus menjadi contoh terbaik sebagai anak manusia, sebagai anak Allah. Kedua sifat di dalam satu pribadi yang menjadi pengantara di tengah-tengah Allah dan manusia, yang menjadi teladan, menjadi contoh bagi semua orang yang diturunkan oleh Adam. Bagi seorang yang sempurna menjadi seter guru besar kita, dia bagaimana berdoa. Dia tidak pernah berdoa memaksa Allah. Dia tidak pernah doa untuk mengutarakan ambisi dan dosa egois daripada diri sendiri. Saudara-saudara, maafkan begitu banyak doa sebenarnya bukan memperkenan Tuhan, tetapi hanya pengutaraan ambisi egoisme manusia saja. Lebih baik tidak berdoa dan berdoa memaksa Tuhan untuk mengikuti kemauan diri kita sendiri. Itulah sebab agama dan syariat agama kelihatan begitu dekat dengan Tuhan, justru banyak kali menjadikan manusia makin jauh dari Tuhan. Saudara-saudara, dosa terbesar mungkin dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai nama agama, lalu mereka berani membuat dosa itu dengan memperalat nama Tuhan Allah dengan cara berdoa, tetapi yang diutarakan adalah egoisme, yang diutarakan adalah nafsu diri dan kemauan diri sendiri. Yesus Kristus membalikkan seluruh hidup doa yang berbeda dengan semua agama waktu dia utarakan di Getsemane. Manusia berhak
minta sesuatu dari Tuhan sebagai anak? Berhak. Manusia boleh minta dari Tuhan? Boleh. Manusia menyatakan kebutuhan? Boleh. Mengutarakan segala perasaan yang sulit dalam hati? Boleh. Yesus pun demikian. Jikalau mungkin ya Bapa, singkirkan cawan ini daripadaku. Karena ini memang sulit. Ini memang satu hal yang sulit diterima oleh manusia yang berdaging dan darah. Tetapi doa bukan berhenti di situ. Doa yang sempurna adalah kembali kepada yang dikatakan di sini, kehendak Allah. Biarlah bukan kemauanku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Saudara-saudara, setiap kali mengalami kesulitan-kesulitan, penganiayaan dan hal-hal yang kita tidak mengerti dengan rasio kita yang terbatas, apakah reaksi kita kepada Tuhan? Saya selalu tanya Tuhan, apa yang engkau mau Tuhan? Di dalam kesulitan yang saya harus menempuh, di dalam segala bahaya yang saya harus mengalami ini, sebenarnya apa yang engkau mau? Apa yang engkau mau tunjukkan kepadaku? Sehingga aku boleh jalan di dalam kemauanmu, sehingga hidupku makin dirubah, makin dikoreksi, makin disempurnakan sesuai kehendakmu. Saudara-saudara, kesulitan-kesulitan tidak boleh kita berusaha untuk menghindarkannya. Kesulitan-kesulitan kalau datang karena kehendak Allah, harus kita menyambut dengan sukarela. Harus kita menyambut dengan puji-pujian. Harus kita menyambut dengan pertanyaan yang lebih konstruktif kepada Tuhan Allah. Tuhan, di dalam kesulitan ini, apa yang harus saya perbuat? Saudara-saudara, saya kemarin mendengar seorang pendeta dihina oleh majelisnya karena dia justru pada hari paling bahaya, dia cepat-cepat terbang ke luar negeri dan meninggalkan jemaat dan majelis dan semua orang Kristen berada di kesulitan. Sekarang dia mau pulang, majelis tidak senang sekali. Dan majelis mengatakan tidak perlu. Karena apa? Karena di dalam kebahayaan justru engkau pemimpin yang melarikan diri. Saudara-saudara, jika kesulitan tiba kepada kita dan di dalam kehendak Tuhan, kesulitan itu harus menghabiskan hidup kita. Sedia berjumpa dengan Tuhan dengan baik. Jikalau kesulitan itu datang kepada kita dan dalam kesulitan itu kita tidak mempunyai kekuatan, kita minta kepada Tuhan. Tetapi bukan kehendak Tuhan, kita belum waktunya mati, tidak usah takut. Karena kesulitan-kesulitan itu akan menjadikan engkau orang Kristen yang lebih tegar, mempunyai jiwa lebih kuat, mempunyai pengalaman perjuangan yang boleh menjadi contoh bagi orang-orang yang lain. Saudara-saudara, seorang tanya kepada saya, bangsa yang bahagia itu bangsa apa? Bangsa yang bahagia, apa bahagianya? Saya berkata kepada dia, bangsa yang bahagia bukan karena mempunyai sumber daya alam yang besar. Itu memang bahagia, itu memang berkat. Tetapi sejarah membuktikan banyak negara yang mempunyai sumber alam yang paling kaya hidup di dalam kemiskinan yang luar biasa. Karena makin kayanya sumber alam, makin malas orang bekerja. Tetapi negara-negara yang sumber alamnya miskin sekali, mereka telah memegang ujung tanduk daripada peranan ekonomi di dalam dunia. Saudara-saudara, Switzerland menghasilkan apa sih? Pada tahun 69 saya pelajaran tentang teologi dan penginjilan di Switzerland. Selama di Switzerland saya melihat tanahnya begitu tandus. Tempat yang menghasilkan anggur pun harus kasih pupuk yang bau luar biasa baru bisa keluarkan. Tapi Switzerland sampai hari ini menjadi negara yang per kapita paling besar. Rata-rata setiap orang penghasilan adalah lebih dari 40.000 dolar Amerika setiap tahun. Saudara-saudara, mengapa negara yang sumber alamnya kaya mengalami kemiskinan yang luar biasa? Kalimat tidak salah. Negara kita kaya. Kenapa orang kita miskin? Kenapa orang kita di dalam begitu miskin, keluar jadi pembantu? Nah saudara-saudara, itu kalimat betul. Tapi selain mengetahui itu, apa yang seharusnya kita bertobat, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita perjuangkan, tidak dikatakan. Itu harus kembali kepada kitab suci. Saudara-saudara sekalian, negara yang bahagia bukan karena mempunyai sumber alam yang kaya. Negara yang paling bahagia adalah negara yang mengenal Tuhan dan mempunyai pemimpin yang hidupnya menjadi contoh. Hidup menjadi contoh melalui perjuangan, mengalahkan kesulitan dan hidup suci itu menjadi teladan bagi bangsa.
saudara-saudara sekalian, sayang sekali kita selama 32 tahun akibatnya adalah mendapatkan seorang pemimpin yang tidak menjadi contoh. Sehingga seluruh kerusuhan terjadi karena tidak ada prinsip pegangan daripada etika. Masyarakat harus meneladani siapa. Saudara-saudara, Kristus menjadi pusaka terbesar di dalam nilai moral sejarah. Karena hidup dia begitu suci, begitu mengabdi, begitu mengorbankan diri. Hidup dia begitu taat kepada Tuhan Allah. Saudara-saudara, bukan kehendakku, tetapi kehendakmu sajalah yang terjadi. Sesudah Paulus mengatakan kalimat itu, lalu dia mengatakan selanjutnya, jangan mabuk karena anggur. Saudara-saudara, anggur ciptaan Tuhan? Iya. Anggur sangat berfaedah? Iya. Anggur bukan saja berfaedah, anggur dipakai menjadi lambang darah Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, ini begitu berharga bukan? Itu begitu tinggi nilainya bukan? Dan dihargai, dihormati oleh Tuhan sendiri. Anggur itu menjadi lambang darah Yesus Kristus. Di dalam perjamuan suci, begitu tinggi, begitu berharga, begitu berhormat. Tetapi anggur pun bisa menjadi sesuatu sumber kekacauan. Karena engkau minum anggur terlalu banyak, engkau menjadi mabuk-mabuk, lalu engkau tabrak mobil, engkau membunuh orang, engkau dalam kemabukan lupa diri, engkau dipenuhi oleh nafsu, dan engkau melampiaskan segala nafsu yang jelek, engkau merugikan orang lain karena anggur. Maka terjadi perselisihan, pertengkaran, pembunuhan, kecelakaan yang banyak sekali di dalam sejarah. Saudara-saudara sekalian, seorang ayah menangisi anaknya umur 23 yang baru lulus, kurang 2 hari mendapatkan ijazah di universitas paling prestasi, University of Taiwan di Taipei. Pegang bayannya dan dia menangis dengan satu kalimat. Waktu saya baca, saya langsung menangis. Apa salahnya saya membesarkan anak ini 2 hari lagi, anak tunggal ini 2 hari lagi dapat ijazah dan ditabrak mobil sampai mati oleh seorang yang mabuk-mabukan. Hanya karena itu saja. Dia membesarkan anak tunggal menjadi satu andalan waktu dia tua. Ia menjadi satu sandaran bagi waktu dia pensiun. Ini anak begitu baik dari kecil, baik sekali. Dan dia mendapat juara 2 hari lagi dapat ijazah. Waktu dia berada di satu jalanan, ditabrak oleh seorang yang mabuk. Lalu langsung mati. Orang tua itu menggendong mayat itu, nangis tidak habis-habis. Dan didampingi oleh istri juga nangis seperti tidak ada kekuatan hidup lagi. Hanya karena ada orang yang minum anggur, mabuk, lalu telenor melakukan segala sesuatu. Paulus mengatakan, hei orang Kristen, jangan dipenuhi oleh anggur, tetapi dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, saya kira tentang doktrin Roh Kudus, tidak ada gereja yang membicarakan lebih banyak daripada apa yang kita sudah bikin, sudah cetak 3 buku. Dan buku keempat juga dicetak. Saudara-saudara, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Yang begitu banyak dibicarakan oleh banyak pemimpin-pemimpin. Katanya gereja-gereja. Tetapi saudara-saudara, sebenarnya banyak yang tidak mengerti doktrin Roh Kudus. Kita sudah bertahun-tahun membuat seminar dengan tema Roh Kudus, doa dan kebangunan. Dinamika hidup dan pimpinan Roh Kudus. Kita membicarakan tentang kepenuhan Roh Kudus. Dan kita bicara tentang baptisan Roh Kudus. Kita membicarakan karunia Roh Kudus. Maka saudara-saudara, saya tidak akan membicarakan tentang apa itu kepenuhan Roh Kudus pada pagi ini. Khususnya waktu kita sangat pendek. Tapi saya akan mengatakan di dalam hal apa kita sangat perlu dipenuhi Roh Kudus. Dari aspek inilah yang saya mau bicarakan. Saudara-saudara, waktu kita dicobai, kita perlu dipenuhi Roh Kudus. Ini poin pertama. When we are tempted, we need to be filled by Holy Spirit. Saudara-saudara, jangan lupa Alkitab berapa kali mengatakan, baik di Matius, baik di Lukas, mengatakan Yesus dipimpin Roh Kudus ke padang belantara untuk dicobai setan.
Nah, ini satu ayat yang jarang dikhotbahkan oleh banyak pendeta. Karena kalau pendeta-pendeta berkhotbah mengenai pimpinan Roh Kudus, selalu aspeknya adalah positif. Roh Kudus memimpin kita ke dalam kelancaran. Roh Kudus memimpin kita ke dalam kesuksesan. Roh Kudus memimpin kita ke dalam kekayaan. Itu adalah teologi kemakmuran, teologi kesuksesan, dan pembicaraan mereka. Tapi Alkitab mengatakan Roh Kudus memimpin Yesus ke padang belantara untuk dicobai. Bukankah salah ini? Mungkin Matius salah, mungkin Lukas salah, mungkin mereka mengatakan kalimat ini karena kurang jelas. Mereka tidak salah, yang salah kita. Karena pikiran kita sudah dibiaskan oleh semacam konsep yang disebut selective perception. Persepsi selektif. Yaitu yang tidak cocok dengan saya tidak suka dengar. Yang cocok dengan saya kira kehendak Tuhan. Maka ayat-ayat seperti itu pun kita singkirkan. Kita tidak mau baca. Kita tidak mau khotbah. Mengapakah mimbar ini selama 10 tahun kita khotbah ayat demi ayat. Tidak berani menyingkirkan sebagian. Karena saya mau menyatakan kehendak Tuhan sepenuhnya, selengkapnya kepada saudara-saudara. Saya tidak mau pilih ini, lalu loncat berapa ayat, lalu loncat berapa pasal. Pilih lagi yang enak khotbahnya. Tidak. Yang enak saya khotbahkan. Yang tidak enak saya khotbahkan. Yang gampang dimengerti saya khotbahkan. Yang tidak gampang ngerti kita khotbahkan. Sudah 10 tahun, baru 3 buku. Kita menghabisi Yohanes 3,5 tahun. Menghabisi Roma 4 tahun. Dan Efesus sudah 2,5 tahun. Baru sampai pasal 5 ayat ke-18. Karena apa? Ayat per ayat. Kalimat per kalimat. Tuhan, saya tidak mau lolos. Saya mau mengerti kehendak-Mu seluruhnya. Saudara-saudara sekalian. Itu sebab saudara-saudara hati-hati menemukan ayat yang beda dengan konsepmu. Tapi itu kehendak Tuhan. Engkau harus belajar. Di situ katakan Roh Kudus yang memimpin Yesus ke padang belantara dan dicobai oleh setan. Bukankah ini sedikit berlainan dengan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Sebagai apa yang ditulis. Tadi ada oleh Yesus dalam doa Bapa kami. Janganlah membawa kami masuk ke dalam pencobaan. Saudara-saudara, masuk ke dalam pencobaan sama berada di dalam potensi untuk dicobai berbeda. Dan Yesus Kristus dibawa oleh Roh Kudus di tengah-tengah padang belantara. Ini satu keharusan. Saudara-saudara, pencobaan keharusan, pengujian keharusan, the absolute necessity of the temptation and trial. Karena itulah merupakan sesuatu proses manusia menuju kepada kesempurnaan yang perlu konfirmasi sesudah kemenangan atas pencobaan dan atas ujian itu. Yesus tidak luput. Yesus sebagai anak Allah tetap tidak ada hidup terkecuali. Yesus anak Allah yang tidak ada hak istimewanya. Dan dia harus dicobai. Saudara-saudara, waktu dicobai, Yesus mengapa menang? Karena dia tahu dia harus bersyukur kepada Tuhan. Tempat ini pun adalah akibat dia dipimpin Roh Kudus baru sampai di sini. Nah, ini rahasia. Waktu kita berada dalam kesulitan, pasti setan bekerja. Kalau waktu tidak kaya, pasti Tuhan yang berkat. Nah tentu, kekayaanmu yang tidak beres, itu mungkin adalah sesudah hadiah setan yang bikin turun-temurunmu cilaka tak habis-habis. Kemiskinanmu yang kamu hadapi, mungkin bukan daripada setan. Mungkin adalah akibat Tuhan membawa engkau kepada satu zaman ujian yang membuat engkau menjadi sempurna. Itu sebab yang kaya jangan sombong, yang miskin jangan minder. Yang kaya jangan terlalu cepat bersyukur kepada Tuhan. Kasih saya kekayaan. Itu mungkin godaan dari setan. Yang miskin jangan terlalu cepat mau mempermalukan nama Tuhan. Mungkin itu adalah pimpinan Tuhan yang khusus bagi engkau. Saudara-saudara sekalian. Yesus berada di pencobaan. Yesus berada di padang belantara. Dia tidak mempersalahkan setan. Dia tidak mempersalahkan Allah. Dia mengetahui ini pimpinan Roh Kudus. Sehingga saya berada di dalam tempat seperti ini. Nah saudara-saudara, karena engkau taat kepada pimpinan Roh Kudus, karena engkau terus pegang pimpinan dia, itulah sebab engkau tidak jatuh di dalam pencobaan. Maka saya berkata kepada saudara, kapankah orang Kristen perlu dipenuhi Roh Kudus? Waktu engkau dicobai, waktu engkau berada di dalam pencobaan, saat itu engkau betul-betul memerlukan kepenuhan Roh Kudus.
Paulus berkata, jangan mabuk, tetapi dipenuhi Roh Kudus. Saya berkata kepada saudara, di dalam pencobaan, engkau memerlukan kepenuhan Roh Kudus. Kedua, di dalam sama-sama melayani Tuhan, kita sangat memerlukan kepenuhan Roh Kudus. Saudara-saudara, tidak ada lidah yang tidak digigit oleh gigi sendiri. Tidak ada dua orang bekerja sama, tidak mempunyai saling curiga atau kesulitan-kesulitan yang mengakibatkan terbenturnya sifat dengan sifat. Tidak ada suami istri yang tidak mempunyai kemungkinan untuk berselisih atau berbeda pendapat. Saudara-saudara, semua orang berada di dalam kemungkinan seperti ini. Itu sebab kita memerlukan kepenuhan Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus memberikan kita sesuatu pengertian lebih, penghargaan kepada orang lain, dan sesuatu tahan nafsu dari diri. Sehingga baik suami istri, baik rekan kerja, baik pendeta dan pendeta, baik pengurus dan pengurus, baik saudara dan saudara, kita perlu di dalam persekutuan, pelayanan bersama, kita perlu kepenuhan Roh Kudus. Saudara-saudara, sekali lagi saya berkata kepada saudara, pada waktu saya merasakan saya mau seseorang melayani bersama, saya mengajak. Jadi mereka semua menjadi kawan saya yang baik. Tapi saya menemukan kawan saya yang baik dan kawan saya yang baik, mereka susah menjadi kawan yang baik. Sudah mengerti kalimat ini? Saudara-saudara, semua kawan baik saya tidak tentu satu dengan lain kawan yang baik. Itu sebab saya kadang-kadang khawatir kalau saya sudah meninggal dunia, maka gereja ini pengurus dan pengurus pendeta dan pendeta penginjil, apakah bisa kerjasama dengan baik? Sekarang saya berkata kepada saudara, di dalam persekutuan, di dalam saling mengasihi, di dalam kerjasama, kita memerlukan kepenuhan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, kalau Roh Kudus memenuhi di dalam hatimu, engkau melihat orang berbeda, melihat keindahannya dulu, meskipun dia ada kelemahan. Tetapi karena setiap kali kita melihat dari pandangan Tuhan, kita melihat dari sudut yang berbeda. Alkitab di dalam Mazmur 16 mengatakan, tentang kaummu yang suci, mereka sangat indah adanya. Kalimat itu berarti aku senang melihat orang yang kudus, yang sudah kau tebus. Melihat orang suci, melihat orang Kristen, melihat akan keindahan. Kok dia anak Tuhan, Tuhan pilih dia, Tuhan menebus dia, Tuhan mengampuni dosa dia, Tuhan memberikan hidup kepada dia. Masakan saya tidak bisa mencintai orang yang tidak bisa mencintai saudara yang kelihatan? Jangan percaya dia bisa mencintai Tuhan Allah yang tidak kelihatan. Ini dalil yang kita terima daripada Yohanes. Saudara-saudara, if you cannot love the visible brothers, how can you say that you can love the invisible God? Saudara-saudara sekalian, di dalam saling bekerja, saling menjadi saudara, menjadi persekutuan, kita perlukan cinta kasih, kepenuhan Roh Kudus. Orang yang dipenuhi Roh Kudus mempunyai kelemahan kah? Mempunyai. Orang yang dipenuhi Roh Kudus melarikan diri dari kesulitan itu? Tidak. Dia berusaha mengatasi kesulitan. Saudara-saudara, satu-satunya manusia yang dipenuhi semenjak di dalam rahim ibu sebelum dia lahir, seluruh kitab suci sepanjang sejarah, hanya satu orang. Siapakah? Yohanes Pembaptis. Dia tidak tunggu sampai satu hari Roh Kudus turun, dia begini-begini. Tidak. Dari semenjak rahim dipenuhi Roh Kudus, tidak ada. Yesaya tidak, Ayub tidak. Hanya Yohanes Pembaptis. Saudara-saudara, satu-satunya manusia dipenuhi Roh Kudus sebelum dia dilahirkan. Tetapi saudara-saudara, pada waktu di kesulitan, di penjara, Yesus tidak datang melihat dia. Tidak ada orang membesuk dia. Dia mulai curiga, mulai meragukan. Imannya goncang. Ini rekan kerja apa ini? Katanya Mesias, katanya Yesus, katanya anak Allah, domba Allah. Saya sudah melayani seluruh zaman untuk memperkenalkan dia sampai diterima baik oleh orang Yahudi. Tetapi dia sendiri tidak pernah melihat saya. Membiarkan saya rekan kerjanya di penjara tidak ditinjau. Tetapi saudara-saudara, dia tidak mengkutuk, tidak membenci. Dia berusaha mengatasi dengan mengirim kedua muridnya. Tanya sekali lagi, Yesus, engkaukah Mesias
yang kita nanti-nantikan. Atau kami harus mengharap orang lain. Nah saudara, sopan luar biasa bukan? Cara kepada rekan itu bukan bicara di belakang merusak, mengejek-ejek, tidak. Tapi kirim orang tanya dia, utarakan keraguan. Dan pada waktu Yesus ditanya begini. Yesus tidak mengatakan kurang ajar. Saya baru tahu lu sekarang curiga gua ya. Apa lu menjadi hamba Tuhan berani curiga saya sebagai Mesias? Kalau begini imanmu tidak masuk akal. Imanmu tidak lulus. Tidak. Yesus tidak kritik. Yesus mengerti manusia mempunyai kelemahan. Dan ini adalah rekan-rekan yang ada kepenuhan Roh Kudus. Bagaimana saling mengasihi menjadi contoh bagi segala zaman. Yesus berkata, pergilah. Beritahu kepada Yohanes bahwa tunggu saya atau yang lain. Beritahu kepada dia. Orang buta melihat. Orang sakit disembuhkan. Orang mati dibangkitkan. Inilah berita kasih tahu sama dia. Jadi biarlah fakta saya menyatakan saya Mesias atau tidak. Kalau engkau ragu, engkau perlu dikuatkan, bukan dikritik. Kalau engkau dalam kesulitan, engkau perlu dipertumbuhkan iman, bukan dibuang, bukan diejek. Saudara-saudara, dan rangkulan cinta kasih Yesus terhadap Yohanes Pembaptis. Dan tidak kritik di belakang dia. Mengakibatkan akhirnya Yohanes Pembaptis mau mati di penggal kepala. Untuk mempertahankan iman. Dan mati untuk Yesus Kristus. Yesus sebelum kedua muridnya itu pulang. Mengatakan satu kalimat. Barang siapa yang tidak jatuh karena aku. Berbahagialah dia. Setelah kedua orang pergi. Yesus mengatakan. Ke manakah engkau cari siapakah? Engkau pergi ke padang belantara mencari bulu kah? Yang terkulai kah? Engkau mencari apakah? Bulu yang terkulai dia tidak padamkan. Dan lampu yang berasap dia tidak memadamkan. Itu berarti Yohanes Pembaptis seperti bulu yang terkulai. Yohanes Pembaptis sudah seperti pelita yang tidak lagi bernyala karena berasap. Dan Yesus sebagai Mesias yang tidak patahkan dan tidak melenyapkan api yang berasap itu. Saudara-saudara, kita sangat memerlukan kepenuhan Roh Kudus di dalam saling bekerja dan menjadi pelayan di dalam persekutuan dan pekerjaan Tuhan. Ketiga, kita sangat memerlukan keberanian untuk mengabarkan Injil. Dan saat ini hanya Roh Kudus memenuhi orang baru bisa mencapai itu. Saudara-saudara melihat begitu banyak orang Kristen dibunuh. Dan melihat juga orang-orang Kristen membunuh orang. Melihat situasi begitu gawat. Kita masih berani mengajak orang yang bukan Kristen menjadi Kristen. Kita masih percaya manusia hanya memerlukan Yesus dan Injilnya kan. Pada waktu kita mengutarakan satu-satunya juru selamat. Satu-satunya harapan bagi manusia. Mengatakan kalimat itu perlu keberanian, perlu ketegasan. Karena situasi dan keadaan lingkungan selalu mematahkan keberanian kita mengabar Injil. Dan mematahkan keberanian kita untuk bersaksi bagi Tuhan. Namun demikian pada saat-saat seperti itu. Kita perlu kepenuhan Roh Kudus. Hanya orang dipenuhi Roh Kudus mempunyai keberanian bersaksi. Hanya orang dipenuhi Roh Kudus mempunyai keberanian untuk mati syahid. Hanya orang dipenuhi Roh Kudus untuk tidak lagi menghiraukan untung rugi sendiri. Tidak lagi menghiraukan mati hidup sendiri. Tidak lagi menghiraukan akan profit atau apa yang harus dikorbankan untuk diri. Saudara-saudara, puji Tuhan, kita perlu kepenuhan Roh Kudus di dalam memberitakan Injil. Di dalam keberanian untuk bersaksi di tengah-tengah kesulitan seperti itu. Saudara-saudara, keempat, kita memerlukan kepenuhan Roh Kudus untuk hidup suci. Saudara-saudara, sekali lagi, dua kali lagi, berkali-kali lagi, saya tekankan, hidup suci itu tanda paling faktual, paling real, membuktikan orang itu dipenuhi Roh Kudus. Saudara-saudara, orang dipenuhi Roh Kudus harus tergeletak di tanah, bergulung-gulung, berteriak-teriak, tawa tidak. Tidak ada contoh di dalam Alkitab. Orang dipenuhi Roh Kudus harus berdoa, gemetar, teriak-teriak begini. Tidak ada contoh di dalam Alkitab. Itu bikinan manusia.
itu non-Christian dan non-biblical. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Alkitab mengatakan, orang dipenuhi Roh Kudus, mereka hidup suci. Ini harus. Ini pasti. Ini tidak bisa di-exempt. Tidak bisa dikurangi. Tidak bisa di-omitted. Saudara-saudara, orang hidup suci memerlukan kuasa Roh Kudus. Kita sangat memerlukan kepenuhan Roh Kudus untuk hidup suci. Pikiran kita suci. Mata kita suci. Mulut kita suci. Kedua tangan, kedua kaki kita suci. Saudara-saudara, seorang pemuda diajak oleh pendeta yang bertobat. Mengaku segala dosa dan keluarkan segala dosanya. Saudara-saudara, pemuda itu diajak oleh pendetanya hidup suci. Akhirnya dia mengaku segala dosa. Tapi ada satu dosa dia tidak berani ngaku kepada pendetanya. Yaitu dia selalu nonton film porno di VCD. Saudara-saudara, pada waktu dia mengaku semua, dia ketakutan kalau itu dibongkar oleh pendetanya. Maka dia menyerahkan VCD porno itu kepada seorang hamba Tuhan yang masih sekolah teologi. Saudara-saudara, dia serahkan. Sudah serahkan, terus dia yang lain ngaku dosa sama pendeta. Yang ini dia serahkan sama yang sini. Lalu dia beres. Nah, mahasiswa kita yang menerima beberapa VCD porno itu, dia kira ya sudah, ia serahkan saya, terus dia taruh di lemari. Sudah taruh di lemari, dia juga tidak nonton, dia juga ada mesinnya, karena orang itu bertobat serahkan, dia taruh di situ. Akhirnya ada seorang mahasiswa yang lain menemukan di dalam lemari ini kok ada beginiannya. Lalu bawa semuanya itu, diserahkan kepada pimpin sekolah. Lalu tanya saya bagaimana? Saudara-saudara, waktu beberapa dosen kita bicara, mungkinkah anak ini memang adalah seorang yang suka nonton dan simpen ini VCD, tetapi tidak mau ngomong, diam-diam aja. Bagaimana dia menjadi hamba Tuhan? Lalu saya bilang, sudah bicara sama dia? Tidak. Seorang dosen mengatakan sudah bicara. Menurut pembicaraan, yuk kira-kira jawaban dia itu jujur atau tidak? Saya kira dia jujur. Kalau betul-betul yuk kira dia jujur tidak lihat karena diterima dari seorang bertobat, tapi ditaruh di situ entah harus diapain, dan dia juga tidak pernah nonton, tidak pernah lihat dan sebagainya. Lalu kalau jujur, percaya kepada dia. Satu hari saya ketemu dengan anak ini, saya bicara sama dia dengan cinta kasih, dengan sesungguhnya. Dan saya merasakan dia juga memang jujur. Dia bukan beli, bukan miliki, bukan nonton, karena diserahkan saja. Saudara-saudara, dengan cinta kasih, perdamaian luar biasa. Lalu itu diserahkan kepada sekolah, dirusak. Dan sesudah itu, kita percaya kepada dia. Saudara-saudara sekalian, hidup suci menjadi satu dasar kuasa pelayanan. Kadang-kadang saya melihat seorang yang bakannya begitu besar, korbannya begitu baik, kenapa kok tidak ada kuasanya? Nah itu di dalam hati saya ada sesuatu pikiran, ada kebocoran rahasia rohani yang tidak disadari. Saudara-saudara, pelan-pelan saya menemukan betul. Saudara-saudara, jikalau kita tidak hati-hati, maka karunia masih ada, talenta masih ada. Keberanian masih ada, pengalaman pelayanan masih ada. Tetapi urapan yang segar dari kuasa Tuhan tidak ada. Karena apa? Karena tidak suci. Hidup kalau tidak suci, kuasa meninggalkan kita. Hidup kalau tidak suci, pelayanan kita tidak berfungsi. Hidup kalau tidak suci, orang boleh melihat pameran talenta, khotbahnya hebat, isinya baik. Tetapi something wrong. What's wrong? The holy life, the holiness as a basis, as a foundation of gaining fresh power from Holy Spirit. Kita sangat memerlukan kepenuhan Roh Kudus. Untuk apa? Untuk hidup yang suci. Saudara-saudara, terakhir kita memerlukan kepenuhan Roh Kudus waktu kita berada di dalam penderitaan menurut kehendak Tuhan. Saudara-saudara sekalian, Petrus pada waktu tua menulis satu ayat yang saya kagum luar biasa. Waktu orang-orang Kristen menderita, dia mengatakan, Roh mulia dari Allah ada di atas mereka. Ada di dalam mereka. Jadi the glorious Spirit of God is on them
when they suffers, when they tried. Saudara-saudara, pada waktu orang Kristen yang menjalankan kehendak Tuhan, di dalam kesulitan, di dalam ujian, di dalam penderitaan, pada saat itulah Rasul Petrus mengatakan, roh mulia dari Tuhan Allah berada di mereka. Kemarin dulu saya waktu pertama kali dengar bahwa tangan kanan dipotong, darah mengalir, tetap mengatakan, aku anak Allah. Tangan kedua dipotong lagi. Sekarang jangan menerima Yesus. Dia bilang, tidak, aku anak Tuhan. Akhirnya kepala harus dipotong. Saudara-saudara, dari manusia melihat apa? Melihat darah berceceran. Melihat badan sudah terpisah-pisah. Melihat tubuh yang dicincang-cincang. Tapi bagi malaikat, inilah yang dipenuhi Roh Kudus. Karena dia di dalam penderitaan tidak meninggalkan Tuhan. Di dalam penderitaan menurut kehendak Tuhan, dia tetap setia dan beriman sampai akhir. Saudara-saudara sekalian, saya tidak tahu besok saya matinya bagaimana. Saya tidak pernah tahu. Dan saya tidak pernah minta tahu. Engkau tidak tahu besok engkau matinya bagaimana. Tapi kalau kita bisa hidup sehari bersaksi bagi Tuhan, itu setiap hari itu akan diingat oleh Tuhan. Setiap hari yang bersaksi bagi Tuhan, yang hidup bagi Tuhan, seluruhnya dikumpulkan menjadi saksi di dalam surga untuk kekekalan. Lalu pada satu hari, kalau saya harus mati karena sakit pun mati. Mati dibunuh pun mati. Mati tabrak pun mati. Toh harus mati. Yang penting bukan hari itu mati menjadi hal yang penting. Yang penting adalah sebelum mati, bagaimana saya hidup. Kalau hidup menderita dalam kehendak Tuhan Allah, maka jauh lebih berbahagia daripada hidup enak-enak diberkati oleh setan. Amin. Amin, saudara. Hidup menderita dalam kehendak Tuhan, hidup terbunuh di dalam rencana Tuhan, lebih baik daripada hidup enak-enak, mewah-mewah, nikmat-nikmat, sebagai akibat diberkati oleh setan. Kita sangat memerlukan kepenuhan Roh Kudus pada waktu kita menderita di dalam kehendak Tuhan. Saudara-saudara, saya pikiran sangat kacau. Saya harus terbang ke Ambon atau tidak? Atau saya harus pergi bikin kebaktian khusus untuk pendeta atau tidak? Mestinya tahun ini mereka minta kebangunan rohani di situ. Tapi setelah terjadi ini semua diam. Tidak ada suara, tidak ada surat, tidak panggil lagi, tidak follow up lagi. Nah, saya tidak tahu apa yang harus diperbuat, saudara-saudara. Tapi saya tahu kita harus mengulurkan tangan membantu mereka yang berada di kesulitan. Tetapi uang itu soal kedua. Yang paling penting, menanamkan kembali Injil yang murni dan tanpa kompromi ke Maluku. Sehingga mereka boleh hidup sesuai kehendak Tuhan. Dan baru gereja yang sejati. Gereja yang bukan harmonis secara palsu didirikan di situ. Ingersoll, dua bersaudara yang paling melawan Tuhan Yesus di dalam sejarah Amerika. Dua filsuf itu. Mereka keluar dari rumahnya pada waktu masih remaja. Dan sumpah janji tidak kembali ke rumahnya. Dan tidak kembali ke Kristen. Padahal keduanya itu anak pendeta. Kenapa? Karena pendeta itu suka mabuk. Karena pendeta itu suka minum anggur mabuk. Pukul anak semaunya. Akhirnya kedua anak ini sumpah melawan Yesus umur hidup. Melawan kitab suci. Melawan gereja. Melawan orang Kristen. Menjadi pidatoan ateis yang terbesar di dalam sepanjang sejarah Amerika. Mereka sudah keluar, mereka cari semua kesalahan Kristen untuk dihantam, untuk dipidatokan, untuk diserang. Dan mereka menulis satu makalah, sampai hari ini saya masih ada di dalam satu buku saya yang mengatakan Yesus mengatakan semua kalimat bohong, hanya satu yang jadi. Semua nubuat Alkitab itu semua kosong. Cuma satu yang sungguh. Yang sungguh itu adalah Yesus berkata, aku datang bukan mendamaikan dunia, tapi membuat perang dunia. Aku datang membuat peperangan antara papa dan anak, mama dan anak perempuan, dan menantu mertua, dan semua itu musuhnya ada di dalam keluarga sendiri. Nah, makalah itu saya baca-baca, lalu saya mulai membuat satu defense dari apologetika. Apakah sebabnya Yesus mengatakan kalimat itu? Saudara-saudara,
Mengapakah kalau orang mengatakan saya percaya kepada Yesus harus dibunuh, lalu peperangan terjadi? Karena apa? Karena sebelum Kristus datang, semua damai palsu. Setelah Kristus datang, memisahkan dari segala perdamaian palsu orang-orang yang setia kepada kebenaran, sehingga mau tidak mau harus dibenci oleh seluruhnya. Itu artinya yang mengikut aku harus menyangkal diri, harus pikul salib. Yang mau hidup ibadah harus disiksa, harus dibenci. Dunia membenci kamu karena kamu bukan milik dunia. Saudara-saudara, kalau demikian, bagaimana kita mengharmonisasikan Yesus adalah Raja Damai sampai keluargamu yang tadi perang dengan kamu, yang benci dengan kamu, menerima Kristus, menerima Injil, dan sesudah sama-sama menerima Injil, baru ada perdamaian yang sejati. Saudara-saudara, jikalau untuk Injil yang murni harus lebih banyak orang dibunuh di Indonesia, biar kehendak Tuhan terjadi. Jikalau aku harus terbunuh karena Injil, biar kehendak Tuhan terjadi. Tetapi, saudara-saudara, Injil yang tidak berkompromi, Injil yang murni harus sekali lagi ditegakkan di Indonesia. Dan dalam hal ini dicobai, menderita, hidup suci, berita Injil yang berani dalam hal-hal ini, dan rekan kerja yang saling mengasihi. 5 hal ini kita sangat perlu dipenuhi Roh Kudus. Kita sangat perlu dipenuhi Roh Kudus. Marilah kita sekarang bersama-sama berdoa, minta Tuhan memenuhi kami di dalam hal-hal yang kita sebut ini. Semua berdiri, semua berdiri. Api Roh Suci bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta, Dia bagi namamu. Api Roh Suci bakar hatiku. Sekali lagi, api Roh Suci berdoa hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta, Dia bagi namamu. Api Roh Suci bakar hatiku. Kita berdoa bersama-sama, kehendak Tuhan yang jadi, dan kita dipenuhi Roh Kudus untuk hidup suci, untuk berani bersaksi, untuk mengasihi sesama, untuk mengalahkan pencobaan, untuk tahan uji. Mari kita berdoa bersama-sama, semua berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk apa yang sudah kami dengar, dan kami berdoa kiranya Engkau sendiri memberikan pimpinan Roh-Mu yang jelas, dan memberikan kekuatan kepada kami untuk taat, sehingga kami boleh hidup di dalam kepenuhan Roh yang kudus, dan kami boleh hidup suci, kami boleh hidup berani mengabar Injil, kami boleh hidup mengasihi sesama, kami boleh hidup mengalahkan pencobaan, dan kami hidup menahan uji. Dengar doa kami Tuhan. Kami serahkan diri kami dan seluruh gereja-Mu ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami, berkati semua. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.